Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Ma'rifah, NPM 2190101135, Fakultas FAI Pendidikan Agama Islam. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Isu Strategi PAI, saya akan menjelaskan tentang perlakuan masyarakat dan dunia pendidikan terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam pandangan Islam. Pertama, saya akan menceritakan salah satu penyandang disabilitas yang memotivasi seluruh manusia di dunia, yaitu seorang pria tanpa lengan dan tanpa kaki. Di balik ketidaksempurnaan fisiknya, dia mampu memotivasi manusia yang memiliki fisik sempurna tetapi merasa tidak berguna. Dia memberi dampak positif bagi banyak orang melalui kehidupannya. Proses kebangkitannya sehingga dia menjadi sukses sebagai motivator top dunia yang tidak mudah menyerah dalam keadaan. Nah, dia juga selalu berpikir optimis, semangat pantang menyerah. Dia membuktikan bahwa penyandang disabilitas itu dapat sukses. Itulah sebabnya dia dapat bertahan di tengah kekurangan dan keterbatasannya. Di saat itu ia merasa putus asa, ia selalu yakin kepada dirinya bahwa di balik semua cobaan yang Tuhan berikan pada dirinya pasti ada hikmah tersendiri. Nah, itulah cerita seorang penyandang disabilitas. Nah, menurut pandangan Islam, bahwa penyandang disabilitas itu berhak untuk berpendidikan, bahkan diwajibkan bagi seluruh manusia penyandang disabilitas untuk mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk menuntut ilmu. Dari hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang niscaya mempunyai suatu derajat di sisi Allah yang tidak mencapai dengan amal sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan, memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik penyandang disabilitas terdapat derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari penyandang disabilitas itu memiliki keahlian dan skill tertentu yang bisa diasah dan dikembangkan, sehingga dia dapat melahirkan sikap profesional kerja yang tidak melihat fisiknya dari sikap profesionalitas kerja tersebut dapat melahirkan sikap saling menghargai serta dapat memberi perhatian dan solusi agar mereka eksis di tengah-tengah yang lain, serta mempunyai kesempatan beraktivitas dengan keahlian dan kemampuan yang dia miliki. Nah, kebanyakan dari penyandang disabilitas itu dia itu memiliki keahlian yang tidak dapat dimiliki oleh manusia biasa. Nah, Islam itu memandang
disabilitas sebagai etis yang wajib diperhatikan, karena mereka itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dihormati. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Dalam ayat ini bahwasanya Allah itu sangat memuliakan hambanya, dan manusia itu di sisi Allah itu yang paling sempurna, ciptaan yang paling sempurna. Al-Quran tuh tidak memberi perbedaan perlakuan antara orang yang normal dengan orang disabilitas, karena semuanya itu di mata Allah itu sama. Dalam pandangan Islam itu sama, yang membedakan adalah amal dan ketakwaan iman. Serta dalam Islam itu tidak mendiskriminasi antara yang satu dengan yang lainnya. Islam itu sama sekali tidak membedakan. Pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa hak pendidik untuk penyandang disabilitas meliputi hak yang pertama, penyandang disabilitas mendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Yang kedua, mempunyai kesempatan untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan. Yang ketiga, mempunyai kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan. Yang keempat, penyandang disabilitas itu mendapat akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Nah, lebih lanjut pada pasal 40 ayat 2 tahun nomor 8 tahun 2016 menentukan bahwa pendidikan bagi penyelenggara disabilitas dilaksanakan sistem nasional melalui pendidikan inklusif dan khusus. Dan ketentuan tersebut, maka warga negara penyandang disabilitas itu berhak memperoleh pendidikan. Nah, pemerintah sendiri itu udah menyediain sekolah khusus penyandang disabilitas, dan mereka itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan belajar. Sekian penjelasan mengenai tentang pendidikan dan menurut pandangan Islam mengenai disabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.